Sinergitas TNI Polri terhadap kegiatan percepatan vaksin COVID yang ada di kabupaten. Kira-kira siapa dulu Bapak yang mau menjawab? Oke. Lempar-lemparan nih Pak. Silakan. Pak Kapolres dulu deh. Pak Kapolres dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KBKS, Kabar Bengkulu Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Kapolres Mukomuko AKBP Widyardi SIK FH dan Bapak Dandim 0482 Mukomuko Letkol Gizi Rinaldi Rusdi SIP. Kepada beliau kita beri aplaus dulu. Nah, gimana kabarnya Bapak-Bapak nih? Hari ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dalam konteks yang luar biasa saat ini ya Pak ya, pandemi seperti ini ya Pak ya. Jadi kami ini Pak, di Kabar Bengkulu ini kita menggelar podcast ini memang sudah banyak program-program pemerintah yang kita tampilkan. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari kedua Bapak ini tentang sinergitas TNI Polri terhadap kegiatan percepatan vaksin COVID yang ada di kabupaten. Kira-kira siapa dulu Bapak yang mau menjawab? Oke. Lebar-lebaran nih Pak. Silakan. Pak Kapolres dulu deh. Pak Kapolres dulu deh. Baik, terima kasih. Kami bersinergi bersama Dandim 0428 Mukomuko beserta jajarannya, kemudian Dinkes dan RSUD serta Disdik ya, karena sasarannya juga termasuk juga dengan anak sekolah. Kami selalu bersama-sama untuk percepatan vaksin ini. Mungkin kita tahu bersama bahwa Kabupaten Mukomuko ini tercapai 70% dosis 1 pada tanggal 28 Desember kemarin. Artinya pada saat itu kita masih juru kunci untuk dosis 1. Namun sampai dengan hari ini kita tidak lagi juru kunci. Progres kita dengan bekerja bersama ini cukup terlihat sehingga kita sekarang tidak lagi posisi juru kunci untuk di Provinsi Bengkulu. Bahkan kita sudah masuk 5 besar. Namun ini tetap menjadi semangat kami bersama untuk tercapainya target, apalagi dosis 2 dan dosis 3 serta untuk anak usia 6-11 tahun. Pak Dandim, dari yang saya pengamatan di lapangan, Pak Kapolres juga, ada tim Babinsa dan Babinkapnipmas. Kalau saya lihat di lapangan ini udah nggak kenal waktu dia nampaknya. Itu bagaimana sih Pak Dandim? Apa memang harus bagaimana seperti itu lah? Terima kasih. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu. Oke. Sama Bapak Kapolres juga mengucapkan selamat Hari Pers ya. Oh iya. Oke. Karena tadi udah kopakan saya. Betul. Di satu sisi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, dari awal saya di Mukomuko bulan Juli ya. Setelah itu memang itu lagi maraknya konfirmasi positif. Betul. Saat itu memang masih belum. Itu yang sampaikan Bapak Kapolres tadi. Baru di akhir tahun kita genjot vaksin. Jadi Desember akhir, alhamdulillah target itu 70% tercapai yang sampaikan Pak Kapolres. Nah berkaitan dengan kegiatan di lapangan, saya rasa sama dengan Bapak Kapolres juga. Kita ini sudah dapat arahan dari pimpinan dan juga dari Bapak Presiden langsung. Bahkan kemarin yang terakhir hari Senin dalam arahan Presiden IKON bersama stakeholder KPD di situ malah lebih intenskan lagi, lebih detail ya seperti itu. Lebih harus lebih maksimal lagi. Kita dalam hal ini TNI dan Polri wajib membantu. Betul. Kalau dari kita sendiri Pak, memang kegiatan COVID ini kita kan bermasyarakat. Betul. Harapannya adalah kita bisa lepas dari COVID. Betul. Arah Bapak Presiden yang pertama adalah vaksin. Betul. Kemudian yang kedua adalah perketat prokes minimal masker. Betul. Bagi kami itu adalah tugas. Dan kita loyalitas tegak lurus. TNI Polri, apa yang digariskan oleh pimpinan kami itu yang harus kami kerjakan. Masalah capek itu udah biasa. Betul, jadi lalapan di lapangan ya Pak ya. Sebab kita mengolah nih Pak, biar gimana agak capek. Iya betul. Ya. Jadi untuk masyarakat yang belum vaksin, yuk sama-sama kita vaksin ya Pak ya. Ya. Dan nomor 1, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ditanyakan lagi nih Pak Kapolres,
terkait misalnya kegiatan yang misalnya datang, misalnya ada satu warga pernah datang ke kami menanyakan ini, kalau saya mau vaksin apa harus kemana ini? Apakah dari Forkopimda yang ada di kabupaten ada solusi atau ada trik-trik khusus nggak untuk program percepatan ini seperti itu? Baik, untuk kegiatan vaksin sendiri 17 puskesmas itu melayani, kemudian RSUD juga melayani, dan TNI Polri juga melayani. Bahkan kami selalu bersinergi. Ada kami bukan hanya di gerai statis, namun juga gerai mobile ya. Kita yang mendatangi, kami pernah melaksanakan kegiatan vaksin itu malam hari bersama Pak Dandim pada waktu itu di Pondok Subuh. Jadi kita bukan hanya gerai statis kita punya, namun bersama kita bekerja bersama ini. Ada juga kami gerai mobile. Jadi jemput langsung ya Pak? Jemput langsung. Iya. Bahkan door to door sudah kita mulai laksanakan ini untuk percepatan ini. Itu. Dan satu yang ditanyakan nih Pak, karena ini masih momentumnya Hari Pers Nasional nih Pak ya, sinergi pers terhadap kegiatan COVID ini seperti apa sih Pak seharusnya Pak? Atau dalam kita memblokir berita-berita hoax? Karena dilemanya saat ini, contoh waktu dari mulai vaksinasi ibu hamil, sudah banyak di media sosial berita hoax seperti ini. Akhirnya mereka termakan isu. Kira-kira seperti apa? Oke. Terima kasih Pak. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri, betul, dalam suatu hal itu pasti ada pro dan ada kontra. Pasti akan muncul. Dari pemerintah sendiri pun sudah memberikan koridornya, bahwa memang vaksin ini sudah melalui uji klinis, uji apa aja bentuknya mungkin sudah diinikan, bahkan sampai ketemu harus di booster, itu sudah melalui uji klinis dan lain-lain. Yang lebih paham mungkin nanti dari kesehatan. Nah, oleh karena itu mungkin ke depannya kita tidak perlu takut lagi. Jadi untuk masyarakat itu, apabila dia punya komorbid, kita ada RSUD. Biro juga sudah siap. Kalau misalkan mereka punya komorbid, silahkan ke rumah sakit, dia akan dicek dulu bisa atau tidak untuk melaksanakan vaksin. Tinggal masyarakatnya nih. Apa enggak nih? Iya, seperti itu ya. Betul. Kalau berita hoax itu namanya juga hoax, betul. Belum teruji kebenaran. Tapi de factonya di lapangan banyak orang kemakan seperti itu. Jadi sahabat kabar, untuk melihat atau berita lebih harus kita harus lebih selektif lah, berita ini benar terbukti atau tidak seperti itu. Jadi jangan langsung diterima ya Pak ya. Seperti itu. Iya. Pak, ditambah lagi sebentar lagi kita menuju di Hari HUT Kabupaten Mukomuko ya Pak ya. Kira-kira ada strategi khusus nggak untuk protokol kesehatan dari pihak TNI Polri seperti itu? Oke, baik. Jadi untuk percepatan vaksin tadi sudah kita sampaikan di mana-mana bahwa kita sudah ada gerai statis bahkan mobile. Kemudian upaya-upaya Forkopimda dan seluruh satgas ini juga pengecekan terhadap fasilitas kesehatan khususnya RSUD ya. Kita sudah 3 kali kita laksanakan bersama Bupati, seluruh Forkopimda untuk kegiatan-kegiatan yang rawan nih terjadi kerumunan gitu ya. Itu kita tidak pernah mengeluarkan surat izin keramaian selama masa pandemi ini, khususnya mulai Agustus kemarin ya, sejak saya berada di Mukomuko kami tidak mengeluarkan surat izin keramaian, dan kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Bupati selaku Kasatgas Penanganan COVID dalam rangka HUT Kabupaten Mukomuko ini kita juga tidak ada pesta rakyat. Artinya mungkin yang bersifat hiburan rakyat tidak ada. Ya. Namun bila mana ada semacam perlombaan harus tetap mengindahkan protokol kesehatan seperti itu. Jadi misalnya mungkin sudah direncanakan ada pertandingan bola begitu ya, itu tanpa penonton. Kemudian syaratnya sudah harus vaksin lengkap gitu. Kemudian misalnya ada perlombaan sepeda gitu ya, itu secara virtual ya, dilaksanakan ya. Jadi gitu. Jadi kita kita taat prokes ya untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya potensi penyebaran gitu. Jadi bahwasannya sahabat kabar, bahwasannya tadi kita didengarkan sampai Pak Kapolres, bahwasannya bukan kita tidak bisa merayakan nih, ada teknik-teknik khusus lah seperti virtual tadi. Itu yang penting kita semangat kita merayakan HUT Kabupaten Mukomuko, yuk kita vaksin seperti itu. Oke, Pak Dandim dan Pak Kapolres, ada harapan nggak yang bisa disampaikan ke publik terkait percepatan vaksin? Silakan dari Pak Dandim dulu. Oke. Kami yang pertama, harapan kami pertama dengan momentum 19 tahun Kabupaten Mukomuko ini, Kabupaten Mukomuko terlepas dari pandemi COVID-19. Betul. Dan kita harus terus maju membangun. Itu harapan saya. Kemudian juga saya dalam hal ini ingin masyarakat juga harus ikut mensukseskan program vaksinasi ini, supaya Mukomuko terlepas dari pandemi ya, dan kita bisa segera membangun Kabupaten Mukomuko ke arah yang lebih maju. Alhamdulillah. Ya, dari Pak Kapolres nih katanya. Kami juga berpesan kepada masyarakat bahwa kita memahami untuk penanganan pandemi COVID ini ada 3 strategi pemerintah yang kita pahami, yaitu mengenai kebijakan, diantaranya berbagai aturan PPKM level 1 sampai 4, dan kami pun di daerah kami sudah melaksanakan itu. Pemerintah daerah juga ada kebijakan peraturan daerahnya, dan kami dari kepolisian tidak pernah mengeluarkan izin keramaian. Kita tegakkan prokes bersama instansi terkait, bersama TNI dan instansi terkait. Kemudian yang kedua strateginya yaitu untuk terwujudnya kekebalan kelompok atau herd immunity. Pemerintah mencanangkan kegiatan vaksin dosis 1, 2, dan booster. Mari bersama kita ikuti untuk vaksin. Kami TNI Polri sudah mengajak dan bahkan memberi contoh untuk launching vaksin anak putra putri kami lah waktu itu yang pertama vaksin ya. belum masuk sekolah pada saat itu. Betul. Dan kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita memberi contoh sekaligus mengajak, jangan takut vaksin itu halal, vaksin itu aman gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemulihan ekonomi nasional. Sudah masyarakat pasti sudah banyak tahu apa-apa program tentang pemulihan ekonomi nasional ini. Kemudian saya juga berpesan terhadap rekan-rekan media. Kami memahami media itu sebagai penyampaian informasi yang update, bersifat edukasi, kemudian juga sebagai kontrol, supaya berimbang. Kami mohon dukungannya untuk dapat menyampaikan informasi yang positif, supaya kita semua selamat, kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Oke, luar biasa. Baik sahabat kabar, luar biasa kami mengundang bapak-bapak ini memang dengan di tengah-tengah kesibukan beliau tentang terkait vaksin COVID-19. Jadi dengan waktu yang singkat, kita sudahi dulu perbincangan singkat kita ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.